Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi ia melihat Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Sebelum kita mencoba untuk melihat apa yang mau diwatakan oleh Tuhan ini, kita mencoba sebelum peristiwa Tuhan menentukan ini. Menentukan bahwa saatnya tiba itu. Nah, sekarang kita bisa melihat begini. Saat Tuhan Yesus dibaptis itu di Sungai Yordan. Letak Sungai Yordannya itu adalah dari Danau Galilea hingga Laut Mati. Nah, Yohanes Pembaptis itu di dekat Laut Mati, dekat kota Yeriko. Jadi di daerah situ Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang. Lalu Tuhan akhirnya nanti dibawa oleh Roh itu ke tempat padang gurun di dekat kota Yeriko pula. Dan di situ kita bisa melihat ada semacam tempat yang memang tandus sekali, hanya batu-batuan dan pasir ada di sana. Dekat di situ. Nah, Tuhan 40 hari berkumpul bersama dengan Roh itu dan diganggu oleh iblis pula dengan 3 pencobaan. Dalam kita melihat bahwa Tuhan itu tetap bertahan di dalam kehendak Allah. Lalu pada saat Tuhan itu memulai karyanya tidak di sekitar daerah itu, namun jauh di utara, yakni di daerah Galilea. Di daerah Galilea, karena di sana mau diungkapkan ada sesuatu sebagai semacam tempat di mana Tuhan Yesus itu memang mau berkarya memulai di sana. Ada kota yang namanya kota Tuhan, yakni Kapernaum. Kapernaum disebut dengan kota Tuhan. Bukan Nazaret, bukan Bethlehem, bukan Yerusalem, namun Kapernaum adalah kota Tuhan Yesus. Nah, di sana Kapernaum adalah misalnya itu berbatasan langsung dengan Danau Galilea. Tempatnya adalah tempat yang banyak sekali penduduk-penduduk asingnya juga berinteraksi dengan orang-orang Yahudi di sana. Tuhan memulai tempat di situ. Nah, sekarang Ibu Bapak, Tuhan memulai tempat situ karena ada banyak alasan. Alasan yang pertama, Yohanes sudah ditangkap. Yang kedua, dia sudah berdialog dengan Bapaknya selama 40 hari dengan berpuasa dan bermati raga di gurun di dekat Yeriko sana. Dan juga sudah ada pemakluman dari Allah pada waktu dibaptis dengan mengatakan, dengarkanlah, inilah anak yang kukasihi. Lalu dia memulai lagi tempat yang ada banyak sekali penduduknya yang tidak kaku-kaku.
Karena orang-orang Kapernaum, orang-orang di pesisir Galilea, Danau Galilea itu sungguh sangat terbuka bagi pendatang. Dengan seperti itu orangnya tentu mempunyai satu intelektual tersendiri yang tidak kaku seperti orang Yerusalem yang sangat-sangat kaku. Dan Yesus mulai di sana. Nah, kita bisa melihat bahwa Tuhan dalam dia berkarya tidak sekedar dia melakukan tugasnya, namun Tuhan memperhitungkan kalau dia memulai nantinya harus ada itu istilahnya itu dampaknya. Dan kalau supaya dampak ini tidak hanya sekedar selesai dengan tugas Tuhan saja, maka Tuhan memanggil para murid supaya apa yang sudah dimulai ini bisa diteruskan. Jadi ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan dalam berkarya sungguh-sungguh dia bisa dikatakan cerdas. Ya, kita bangga punya Tuhan seperti itu. Lalu sekarang yang menjadi sesuatu yang sulit bagi diri kita renungkan adalah Tuhan memberitakan Injil Allah. Apa yang diberitakan? Ada banyak orang yang bukan Katolik, bukan Kristen, itu mengatakan bahwa Injil adalah buku yang turun dari langit dan diberikan oleh Allah untuk diwartakan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang. Orang menafsirkan seperti itu. Tetapi ternyata bukan. Tuhan memberitakan Injil di sana sebetulnya adalah kehadiran dirinya. Dengan dia hadir, kata Injil sebetulnya kita harus paham dulu. Kata Injil itu sebetulnya adalah dari bahasa Arab, menerjemahkan dari bahasa Latin Evangelion. Evangelion artinya kabar sukacita. Jadi arti kata Injil sendiri adalah kabar sukacita, kabar baik. Nah, yang diwartakan oleh dirinya, dengan kehadiran dirinya, dia setiap kali ketemu dengan orang berdosa mengalami pengampunan, orang sakit mengalami penyembuhan, orang yang mati dibangunkan, orang kusta ditahirkan, orang yang menderita, itu pendek kata, itu merasakan sungguh-sungguh, merasa nyaman ketemu dengan Tuhan, merasa diselamatkan. Inilah kabar sukacita. Maka Injil nantinya dalam perkembangan selanjutnya adalah kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Jadi kata Injil sendiri nanti artinya adalah tentang dirinya sendiri, tentang Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau para murid itu mewartakan Injil, bukan berarti para murid itu meneruskan Injil, buku dari Tuhan Yesus yang diwariskan kepada para murid untuk diteruskan, tidak. Namun isinya adalah kesaksian mengenai Tuhan Yesus. Berarti Injil di situ sebetulnya bukan pertama-tama buku, namun adalah kabar mengenai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri kan, dari dulu kan saya mengatakan kata Yesus sendiri kan berarti adalah Yahweh yang menyelamatkan. Nah, ini kabar sukacitanya. Allah menyelamatkan. Jadi dirinya sendiri yang menjadi kabar sukacita. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka Tuhan memulai itu. Dan bagi orang-orang Yahudi, usia yang sangat-sangat penting untuk memulai karya bahwa ini adalah dari Tuhan adalah usia 30. Bukan usia muda, namun usia 30. Usia 30 ini adalah bagi orang-orang Yahudi adalah orang ini sudah dewasa, sudah matang, sudah bisa merasakan kehadiran Allah, sudah bisa memahami sabda Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi memulai itu. Dan kebetulan gereja Katolik juga seolah-olah meneruskannya. Karena usia tahbisan itu biasanya adalah sekitar usia 30-an. Usia tahbisan itu sekitar usia itu, 30-an. Jadi kita bisa melihat bahwa seolah-olah gereja Katolik itu meneruskan karya Tuhan
usia 30 mulai, lalu menjadi romo itu tabisan juga usia 30. Dikatakan romo muda itu kalau usianya itu 30, 31. Isi ketok culun. Jadi kita bisa melihat usia 30 masih kelihatan culun banget. Kalau itu seorang romo. Tapi untuk seorang bapak, wis duwe anak kadang kala. Berarti orang yang sudah nekat untuk punya anak. Artinya punya tanggung jawab untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Usia matang. Nah, ibu bapak, saudara, saya kasih. Maka Tuhan itu memang betul pada waktu dia menentukan bahwa ini saatnya, banyak sekali yang dipikirkannya. Nah, sekarang dengan melibatkan juga panggilan murid yang awal, justru yang dipilih adalah pelayan. Padahal pada waktu itu di kota Kapernaum ada banyak orang yang pintar. Ahli Taurat jelas ada, orang Farisi jelas ada, namun yang dipilih adalah nelayan. Kenapa nelayan? Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih, nelayan di sini dipilih oleh Tuhan karena terbukti nelayan ini dalam dia mencari ikan itu berani toh nyawa. Toh nyawa itu rela untuk mengorbankan jiwa. Di atas kapal, diombang-ambingkan oleh mungkin kalau ada badai. Dan memang di itu danau, namun badai itu kerap kali terjadi. Bahkan siklon itu kerap kali terjadi di situ. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ini orang ini itu berani toh nyawa, maka orang ini pasti akan mampu kalau dia menjadi murid Tuhan untuk toh nyawa, untuk memberikan dirinya, hidupnya untuk pewartaan. Dan pilihan Tuhan tidak keliru. Dipanggilnya Simon dan Andreas bersaudara, Yakobus dan Yohanes bersaudara pula. Dan keempat orang ini itu adalah murid yang bisa dikatakan elit dalam 12 rasul itu. Akhirnya apa? Yakobus nantinya menjadi menjadi satu rasul yang mati duluan, menjadi martir. Yakobus, Yohanes yang diberi serai tanggung jawab untuk mendampingi ibu Tuhan Yesus, Petrus yang menjadi pemimpin gereja, Andreas saudaranya nantinya juga mengalami kematian, disalibkan, namun di daerah misalnya wilayah daerah Turki. Dan di sana kita bisa melihat, ibu bapak saudara terkasih, pilihan Tuhan betul ternyata. Orang yang pekerjaannya nelayan ini mempunyai semangat yang luar biasa, tidak kenal lelah. Karena kalau dia istilahnya gagal untuk menjaring ikan, dia pulang tanpa membawa ikan, nggak ada yang dimakan. Maka dia menjadi orang yang dalam hal tertentu di tengah gelombang air pasti sedikit sabar untuk supaya dapat ikan. Namun kita bisa melihat semangat Tuhan ada di situ. Nah, sekarang pesan ini berbicara apa untuk kita sekarang? Berbicara apa untuk kita? Pesan ini sebetulnya berbicara yakni begini ibu bapak. Tuhan saja memperhitungkan dengan aspek kecerdasan yang dia punya di dalam dia mau mewartakan. Maka kita dalam mewartakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kita juga harus cerdas. Tidak asal saya melakukan kebaikan, saya membantu banyak orang, tidak. Namun kita harus memperhitungkan bahwa apa yang kita lakukan ini juga bagian dari pewartaan itu. Sehingga banyak orang itu bisa mengamat-amati bahwa setiap orang Kristiani, orang pengikut Tuhan itu sudah kelihatan dari cara dia berbicara, dari cara dia bertindak sudah kelihatan. Maka kita pun itu menjadi semacam dalam arti tertentu sorotan masyarakat. Namun ingat,
kita ini ibaratnya juga seperti pesawat terbang. Pesawat terbang maksudnya adalah begini Ibu Bapak. Kalau pesawat terbang itu landing atau turun ke bawah, kalau berhasil biasa, tidak pernah masuk berita. Benar? Tetapi kalau pesawat itu gagal landing, jeblok, meletus, terbakar, atau nyungsep ke laut, jadi berita enggak? Jadi berita. Selesainya berita itu kapan? Tidak akan rampung-rampung. Demikian juga dengan kita, pengikut Tuhan. Kalau kita berhasil, tidak akan diberitakan. Namun kalau ada orang Katolik yang gagal, akhirnya menjadi Kastolik, akan diberitakan. Menjadi Kastolik maksudnya menjadi bekas Katolik. Akan diberitakan. Maka kita lihat bahwa kalau demikian dalam mewartakan, kita harus cerdas. Kalau cerdas berarti kita harus nambah pengetahuan tentang iman kita terlebih dahulu. Supaya apa? Apa yang ada dalam pengetahuan kita ini mempengaruhi hidup kita. Pengenalan kita akan Allah juga mempengaruhi cara tindak tanduk kita, cara pembawaan kita, sehingga semakin banyak orang tanpa kita omong tentang Yesus, kita sudah memberikan kesaksian yang indah mengenai hidup. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, maka kita harus hati-hati dalam bertindak. Maka kalau kita kurang teknik dalam arti ini, kita harus banyak membaca kitab suci. Karena teknik kita untuk mengenal Tuhan hanya kitab suci. Dan juga sharing dari banyak orang. Maka kita tidak boleh untuk, dalam tanda kutip, malas untuk melakukan hal itu. Karena biasanya penyakit orang Katolik adalah taken granted, apa yang sudah dikutbahkan romonya. Wis pokoknya yang penting sing dikutbahke apa ya kuwi. Neneng omah maca kitab suci ora. Maca buku renungan ora. Mendengar siaran mimbar agama Katolik di TV ora. Mendengarkan renungan mendengarkan renungan di radio mengenai iman tentang Tuhan Yesus juga enggak. Nah, ini adalah penyakit orang Katolik. Kalau Anda melakukan itu, tanda bahwa Anda adalah Katolik di Indonesia. Betul kan? Tetapi kalau kita adalah Katolik yang real, maka kita berusaha untuk membaca, bersharing itu maksudnya di lingkungan, ya, ketemu dengan umat lingkungan. Maka kita bisa melihat Ibu, Bapak, Saudara terkasih, ini adalah cara sebetulnya yang diharapkan untuk kita lakukan. Lalu kalau kita sudah menjadi seorang Katolik, kita akan meneruskan iman kita ini kepada penerus yang lebih muda. Penerus yang lebih muda siapa? Ya, kalau itu ada anak, ya anak panjenengan atau OMK yang ada di sana. Dilibatkan enggak di dalam pendampingan atau istilahnya itu pendalaman iman kekatolikan di lingkungan kita masing-masing. Kadangkala ya, ini saya mengatakan kadangkala orang mengatakan, oh ada OMK di paroki kita, ya OMK, maka harus kegiatannya harus OMK. OMK-nya apa? Orang-orang yang menjaga kendaraan. Lalu nggak dilibatkan di dalam kegiatan lingkungan karena OMK orang-orang menjaga kendaraan. Padahal OMK sejati itu isinya adalah apa, Nduk? OMK itu apa? Orientasinya mencari kekasih. Betul ya? OMK. Oh bukan. Apa itu kalau gitu? Oh, orang muda Katolik. Baik. Disanggah ya, orang orientasinya mencari kekasih. Disanggah. Ya karena biasanya kalau sudah mendapatkan pacar lalu keluar dari OMK. Tidak benar gitu? Betul? Benar?
Koyo ini Romo ngerti baik. Kau wis tahu ya. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, maka kita harus melibatkan di sana, istilahnya sharing iman kepada rekan-rekan muda kita, sehingga iman akan Tuhan di masa depan itu kita masih bisa mengharapkan akan bertumbuh. Kalau enggak, coba Anda bayangkan, kalau enggak umat neng kene, neng kerobokan di sini, wis sepuh-sepuh tidak mensharingkan kepada yang muda, maka mungkin 10 tahun ke depan kita tinggal membuat pengumuman di depan sana itu dijual tanah bekas gereja. Terus rawono mati. Nah, maka kita harus melihat di sana, kita harus seperti Tuhan Yesus, harus cerdas dalam kita mewartakan. Saya percaya dan saya yakin bahwa umat yang ada di kerobokan ini adalah umat yang tangguh, umat yang setia, umat yang solider dengan rekan-rekan muda juga. Amin. Maka marilah kita tegak berdiri.